Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH Sinau Hukum Melek Hukum yang berbahagia, yang saya hormati, sebangsa dan setanah air, yang saya banggakan, yang saya cintai dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, dengan channel Sinau Hukum Melek Hukum SHMH, dan kali ini pada video ke-312. Kita masih membahas terkait dengan dunia usaha atau pengusaha yang diatur dalam KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang biasa kita sebut dengan KUHP baru, dan akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Dan kali ini pada video yang ke-515. Bunyi dari pasal 515 KUHP baru ini, kalau kita sudah karena kita sudah membahas dari pasal 512, 513, 514, hampir-hampir mirip ya, hampir-hampir mirip. Yang intinya ini adalah membicarakan setiap orang atau pengusaha yang memang memiliki utang, yang kemudian karena punya utang atau kemudian dia kolab atau bangkrut, kemudian dimohonkan permohonan kepailitan atau permohonan untuk pembebasan penyerahan harta benda milik aset dari perusahaan atau aset pengusaha ini yang dia melakukan perbuatan curang. Sebagaimana saya sampaikan bahwa perbuatan curang itu tak terhingga, maka kita jangan heran kalau membaca di KUHP baru ini adalah bahwa KUHP baru mengatur item-itemnya, mulai dari item dia yang ngarang-ngarang punya piutang, kemudian dia tidak melakukan pembukuan, tidak membuat neraca dengan baik, sebagaimana pembuatan pembukuan dan neraca itu diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang pada intinya dia merugikan pihak-pihak kreditur, pihak-pihak yang telah memberikan pinjaman. Seperti itu. Kenapa? Di dunia pinjam meminjam, dunia utang piutang di dalam sebuah perusahaan itu merupakan sesuatu yang wajar ya, karena baik itu pinjam kepada rekanan, baik itu pinjam kepada bank, itu sudah menjadi sesuatu hal yang memang sering dilakukan, karena kan memang circle-nya kan seperti itu. Dari peminjaman kemudian dia melakukan usaha atau melaksanakan sebuah pekerjaan yang nanti dari usaha dan pekerjaan itu mendapatkan keuntungan atau keuntungan atau misalnya profit yang seperti itu. Pasal 515. Setiap orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak mampu atau jika yang bersangkutan bukan pengusaha dinyatakan pailit atau berdasarkan putusan pengadilan diizinkan melepaskan harta bendanya secara curang, mengurangi hak dari kreditur dengan mengarang-arang utang, menyembunyikan pendapatan, menarik barang dari harta bendanya, atau melepaskan barang dengan cuma-cuma maupun dengan nyata-nyata di bawah harganya, atau pada waktu tidak mampunya pelepasan harta bendanya atau kepailitannya, atau pada waktu mengetahui bahwa salah satu dari keadaan tersebut tidak dapat dicegah lagi, menguntungkan salah seorang krediturnya dengan cara apapun juga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6 atau paling banyak 2 miliar rupiah. Panjang ini pasalnya, namun akan saya coba jelaskan dan akan saya singkat. Dalam hal ini yang menjadi subjek itu adalah pengusaha ataupun bukan pengusaha. Kalau berbicara setiap orang itu berarti bisa jadi orang per orang atau korporasi. Namun dalam hal ini adalah orang, termasuk orang yang bukan bergelut atau bukan membidangi sebuah kegiatan usaha atau perusahaan. Nah, ini dia sudah dinyatakan pailit atas permohonan pailit. Katakanlah seperti inilah, si A punya utang kepada si B, dan ini kalau yang contoh-contoh pengusaha itu kan sudah saya jelaskan di video ke-311
310, termasuk juga 309. Ini yang untuk contoh yang kali ini adalah untuk ilustrasinya adalah yang bukan pengusaha. Si A punya utang kepada si B, ngemplang ini. Tidak mau, maka si B mengajukan permohonan kepailitan terhadap pengadilan atau ketidakmampuan bahwa si A ini tidak mampu membayar utangnya. Maka dia melakukan itu agar harta-hartanya nanti oleh pengadilan diputus untuk membayar utangnya si B ini, gitu. Untuk membayar piutangnya si B ini. Itu maksud dari ilustrasi saya ini. Jadi A pinjam duit kepada si B, tidak mampu membayar atau tidak membayar, dan si B mengajukan permohonan kepailitan, dan itu sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan untuk pasal 515 ini, sudah dinyatakan oleh pailit. Namun kemudian si A ini curangnya limitatif, curangnya diterangkan di dalam pasal 515 ini adalah menguntungkan salah seorang krediturnya. Ternyata selain terhadap B, dia itu juga punya pinjaman terhadap si C. Gitu. Katakanlah si C itu masih saudaranya lah, masih saudara. Maka curang dalam hal ini disampaikan atau diterangkan dengan cara apapun juga. Jadi caranya banyak sekali. Ya intinya akhirnya untuk memperjelas ilustrasi saya ini, hartanya si A ini walaupun yang mengajukan kepailitan itu adalah si B, tidak diserahkan. Tapi sebelum ini karena tahu ada proses ini, dia tahu sedang digugat pailit atau akan digugat pailit, maka buru-buru dia harta bendanya bayarkan kepada si C. Dibayarkan kepada si C. Alasannya A ini juga punya utang terhadap si C ini. Nah, dengan adanya kayak seperti ini kan secara otomatis hartanya si A sudah habis untuk membayar si C, akhirnya si B ini gak dapat apa-apa, zong. Nah, kecurangan yang seperti ini itu hanya contoh. Karena apa? Saya contoh itu hanya salah satu, dengan cara apapun juga. Jadi tidak hanya sebatas dengan cara seperti ini. Cara yang saya sampaikan ini adalah cara untuk mencontohkan supaya kita mudah memahami pasal 515. Nah, akhirnya si B ini kan zong, rugi. Dan karena yang untung adalah si C. Karena mungkin ada ikatan keluarga lah ini antara si A, si C. Nah, ini menjerat orang-orang seperti A ini. Oke, supaya lebih jelas bisa saya bacakan sekali lagi. Setiap orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak mampu, setiap orang yang dinyatakan dalam keadaan sudah dinyatakan, sudah diputus, atau jika bersangkutan bukan pengusaha, termasuk orang yang bukan pengusaha, dinyatakan pailit, ketok palu bapak saudara pailit, atau berdasarkan putusan pengadilan diizinkan melepaskan harta bendanya. Harta bendamu dilepaskan untuk membayar pemilik piutang, yaitu si B. Dia curang, mau curangnya macam-macam, mengurangi hak, mengarang-arang utang, menyembunyikan pendapatan, menarik barang dari harta bendanya, atau melepas barang dengan cuma-cuma maupun dengan nyata-nyata di bawah harga, dikasihkan atau dijual murah, atau pada waktu ketidakmampuannya pelepasan harta bendanya atau kembaliannya, atau pada waktu mengetahui bahwa salah satu dari keadaan tersebut tidak dapat dicegah lagi, dan dia sudah tahu kalau bahwa kebangkrutannya tidak dapat pulih lagi, tidak dapat naik lagi, tidak dapat kembali bagus lagi perusahaannya. Dan dalam keadaan tersebut dia itu tadi dengan cara apapun juga, yang saya contohkan adalah daripada dimenangkan oleh si B, udahlah
bayarkan kepada si C kan masih keponakan saya. Nah, contohnya seperti itu. Menguntungkan salah seorang krediturnya, Karena menguntungkan salah seorang krediturnya dan harta si A ini sudah habis, maka si B zong. Nah, karena si B zong itu sehingga tidak terjadi hal-hal yang sedemikian ini, maka diatur di pasal 515 KUHP baru. Menarik pembahasan ini karena di dalam KUHP baru ini banyak pasal-pasal terkait dunia usaha yang dimasukkan ke tindak pidana umum. Jadi seperti saya sampaikan, harus ada persiapan dari rekan-rekan saya, khususnya aparat penegak hukum, karena kalau ini nanti tidak teliti, tidak paham, saya pikir akan tiba masa, tiba akal. Jangan sampai kemudian tanggal 3 Januari 2026 ada laporan kemudian bingung. Maka dari itu, ikuti channel Esa MH. Untuk jadi ahli mungkin belum, tapi kalau untuk bisa paham, insya Allah ya. Setidaknya paham. Sehingga tidak tiba masa, tiba akal. Pada 3 Januari tahun 2026 nanti semua sudah siap. Maka channel Esa MH adalah channel yang tahu kebutuhan Anda, dan semoga bantuan dari Esa MH dapat bermanfaat. Apabila ada salah dalam saya menyampaikan, dalam saya mencontohkan, dalam saya mengucapkan kalimat ada yang salah, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Kemudian berikan kritik dan saran yang membangun, tonton seluruh video Esa MH dari awal sampai akhir. Yang sudah subscribe saya mengucapkan banyak terima kasih. Bagi yang belum, saya mohon berkenan untuk subscribe sebagai support channel Esa MH. Sinau hukum, melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.